Prinsip seorang pelatih adalah selalu bangga dan senang melihat anak didiknya menjadi orang yang sukses tanpa meminta imbalan sedikit pun. Walaupun kedepannya anak didiknya itu akan dipegang oleh orang lain, pelatih akan tetap mensupport dan bangga kalau itu jalannya menjadi dia lebih sukses. Itulah kepuasan seorang pelatih. Jangan lupa subscribe channel Denny Wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah, alhamdulillah sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten inspirasi dan semoga dengan konten ini bisa menjadi motivasi buat kita. Ya, ini adalah salah satu sisi positif kita ikut bela diri, khususnya di sini pencak silat ya. Nah, di sini saya akan bahas tentang kisah nyata yang dimana ini adalah murid saya sendiri, murid yang saya pegang dari nol sekali sampai sekarang dia sudah menjadi TNI, bahkan menjadi polisi militer. Nah, di sini saya pengennya membuat film ya, kisah tentang si anak didik saya ini. Beliau adalah namanya Indah Ramadina, 3 saudara, anak kedua. Indah ini adalah anak seorang polisi ya, seorang polisi yang pasti disiplin dong ya. Nah, Indah ini dulu pernah mengikuti model ya, model dia juga masih sekolah. Saya melatih dia itu kelas 1 SMA dulu, kelas 1 SMA, dan dia diajak temannya ikut latihan pencak silat. Mungkin teman-teman mau kepoin Instagramnya, boleh ini, Instagram Indah Ramadina ya. Nah, di sini uniknya ya, alhamdulillah saya bisa ikut ambil sedikit walaupun tidak banyak. Indah dari seorang modeling ikut ke pencak silat, bahkan sekarang menjadi TNI, polisi militer. Nah, saya akan cerita sedikit tentang Indah dulu. Indah dulu ini adalah seorang anak yang manja. Kalau saya lihat pertama kali, anak yang manja, tidak bisa kena panas, bahkan waktu latihan ada hujan, alergi gatal-gatal dia katanya, apalagi kena kotor ya. Sedangkan pencak silat itu kita ya panas-panasan, berdebu, kotor-kotoran. Nah, Indah ini tidak cocok sekali, bahkan push up, sit up pun dia tidak bisa ya. Dan Indah juga pernah bercerita pada saya, Kak katanya, kalau papa tuh pengen Indah jadi militer, baik itu polisi atau TNI. Mamah juga pengen Indah tuh jadi pramugari kata dia. Nah, Indah dulu pronya pengen jadi pramugari ya, cerita sama saya ya, karena memang dari basic dia tuh nggak cocok sekali di bela diri ya. Semuanya nggak bisa, panas nggak bisa, kotor nggak bisa, hujan-hujanan nggak bisa, push up, sit up pun nggak bisa. Oke, sekarang saya lihat di latihan pertama, saya suruh tendang di target, tendangan dia ini keras, powernya bagus anak ini, walaupun ya masih kayak malu-malu nendangnya, tapi saya lihat dia ini ada kans bagus ke depannya. Saya binalah Indah ini, mulai saya bina, saya perbaiki gerakannya. Memang di tendangannya keras, tendangan dia keras. Di sini saya melihat dia punya potensi dibantingan. Kalau di pencak silat dibantingan ya, nggak tahu karena apa saya senang dibantingan, dia juga bagus juga bantingannya si Indah ini. Nah, lambat laun berjalanlah latihan. Kalau saya dulu, saya mendirikan Ranting Ilir Timur 1 ya, pertama kali saya mendirikannya di Palembang ini, Ranting Ilir Timur 1. Ada siswa saya, beberapa siswa saya yang bagus, saya datangi rumahnya, saya izin kepada orang tuanya untuk ikut saya latihan. Mungkin kemarin dia cuma ikut latihan, tapi saya datengin, anak ini ada potensi bu, pak, dia bagus. Nah, di sini malah ya, murid itu saya yang jemput. Ya, mungkin jarang ada pelatih yang jemput murid, tapi di sini saya menjemput murid ya, tanpa saya meminta ongkos, bayaran. Di sini saya tidak dibayar melatih ya, karena memang suatu kepuasan saya melihat membina anak-anak didik saya ya. Makanya anak-anak didik saya tuh selalu patuh dengan saya ya, nurut pada saya. Karena saya tidak minta apapun, saya cukup pengen mereka tuh semangat latihan. Kalian harus bisa banggain orang tua kalian,
baik itu di pertandingan, baik itu menjadi kuat lah dari sebelumnya, dan disiplin ya, disiplin waktu. Alhamdulillah anak-anak didik saya banyak diizinkan oleh orang tuanya, karena memang saya datang langsung ke orang tua. Nah, di suatu latihan saya latih dia sampai hujan-hujanan. Pertama kali gatal, enggak apa-apa ya, enggak masalah itu. Lama-lama terbiasa dengan hujan ya. Terus kedua panas-panasan. Pokoknya alasannya itu alergi terus, alergi. Saya nggak bisa, Kak, nggak bisa. Tapi lambat laun sudah bisa kena panas, kena hujan. Saya latih juga. Saya sedikit-sedikit ya. Dan terus sampai di latihan fisik ya, dia tidak bisa push up, tidak bisa sit up. Bagaimana mau ikut TNI Polri ya? Sedangkan push up sit up saja dia tidak bisa. Saya latih sedikit-sedikit dan latihan fisik, lari di kambang 2. Fisiknya jelek Indah ini, jadi saya support terus sampai saya tarik dia lari itu ya, sampai nangis dia tuh. Mungkin di sana dia menimbulkan kesel dan benci pada saya. Tidak apa-apa, boleh kamu membenci pelatih kamu, tetapi kamu tunjukkan kualitas latihan kamu. Jadi sampai nangis saya tarik dia. Nah, uniknya si Indah ini, walaupun kadang dia capek, kesel, nangis, tetapi dia tetap ikut latihan, ikut terus latihannya. Prospeknya bagus. 2 bulan saya didik, saya ikutkan pertandingan SHK Palembang, SHK Palembang, dan alhamdulillah walaupun dengan teknik seadanya, si Indah ini mendapatkan emas pertama dia di SHK ini. Alhamdulillah saya mendirikan ranting itu baru, tetapi dia sudah bisa meraih medali lah. Mungkin di sana orang tuanya cukup senang, nggak percaya bahkan, kok Indah yang letoy, yang gini letoy bisa bertarung di bela diri, bahkan dia menang ya, bahkan dia menang. Nah, dan saya juga suatu tantangan bagi saya harus bisa menciptakan anak yang tadinya lemah katakanlah ya, yang manja, saya jadikan dia kuat. Terus naik sabuk lah Indah, saya kotor-kotorin ya, saya lumpurin si Indah ini, kotor-kotorin, saya sengaja saya kotor-kotorin, suruh ini kotorin si Indah. Dan dikirimlah Indah ke orang tua, foto-foto dia dilumpurin. Malah si papanya Indah ini malah seneng, kakak dilumpurin. Malah seneng kan ya, tadinya Indah itu memang nggak bisa dikotor-kotor seperti itu, malah seneng. Ya setelah dari itu mulailah Indah memang pengen latihan ya, latihan pencak silat. Ya sudah saya bina terus Indah ini, walaupun dia ini orangnya males, tetapi kalau saya suruh dia tetap nurut ya. Nah, dia ini tipe orangnya yang memang harus diperhatikan terus. Kalau tidak saya lihat dia latihan, dia males, maling-maling. Tapi kalau saya lihat dia memang melakukan. Dia ini tipe orang pemalu. Kalau dilihat kalau dilihat orang kadang malu, ngelakuin males ya, tapi tetap harus dimarahin. Nah, kalau saya melatih Indah itu nggak pernah saya manjain, saya marahin ya. Jadi saya profesional. Kalau memang di luar latihan ya sudah, saya anggap seperti kakak adik semua. Tapi kalau latihan, prinsip kalian harus nurut sama saya, tetapi dalam artian mendidik. Lambat laun sampai Indah di Sabuk Ijo, Indah pindah ke Belitang. Sana saya titipkan juga kepada warga di sana di Belitang. Indah ikutlah internasional PSHT ya, mewakili Oku Timur. Pada saat itu Indah masih sabuk hijau, ngikutin pertandingan internasional PSHT yang lawannya itu sudah senior, sedangkan Indah itu masih pelajar, lawannya itu dewasa dan juga warga. Alhamdulillah Indah bisa melewatinya di sana dan ia mendapatkan emas di pertandingan perdana dia turun di dewasa internasional PSHT. Dan luar biasanya lagi, Indah itu mendapatkan predikat pesilat terbaik. Perdana dia turun di dewasa dan mendapatkan pesilat terbaik juga. Dulu di pertandingan sebelumnya saya yang mendapatkan pesilat terbaik, tetapi di tahun berikutnya saya tidak bisa mengikuti. Alhamdulillah anak didik saya yang bisa mengikuti internasional PSHT dan bisa mendapatkan emas. Ya Mas, terima kasih juga buat mas-mas yang di Oku Timur sudah membawa Indah di sana, bawa pertandingan di sana. Saya ikut bangga, dan saya sebagai pelatih, siapapun yang membawa anak didik saya tidak pernah melarang dia selagi itu untuk suksesan dia. Saya cukup bangga melihat dia dari jauh. Nah, setelah itu Indah mengikuti kejuaraan dewasa ya, seperti Porda. Alhamdulillah Indah juga emas, tetapi belum sempat ke Porprov. Indah ikut tes
ikut tes TNI, dan di sana alhamdulillah lulus ya, lulus menjadi TNI, dan dia sudah pendidikan, dan alhamdulillah sekarang Indah menjadi polisi militer ya. Dia lagi pendidikan di Kopassus di Cijantung, Jakarta. Alhamdulillah. Kadang dia megang HP seminggu sekali ya, ngabarin saya, "Kak, di sini saya juga latih pencak silat, Kak. Di sini saya diajarkan pemecahan." Saya ketawa kadang lihat Indah tuh. Ada pencak silat. Dia ini orangnya, wawasan dia tentang pencak silat itu masih sedikit sekali, karena memang orangnya tuh nggak mau tahu dia nih. Cuman taunya ya latihan, apa yang disuruh lakukan, tapi wawasan dia ini masih kurang tentang pertandingan. Dia masih kurang. Ya, tetapi basic dia pencak silat, karena dia pencak silat jadi dia ditaruh di polisi militer. Sekarang lagi ditempatkan di Kopassus di Cijantung si Indah ini ya. Alhamdulillah, saya bangga walaupun hanya secuil. Saya ngikutin prosesnya Indah, dan dia sekarang sudah menjadi orang, katakanlah sudah mapan lah ya. Mapan maksudnya sini sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap. Nah, di sini saya tanyakan kepada Indah, "Dek, apakah berfungsi sertifikat pencak silat?" Kata dia, "Berfungsi, Kak, sangat berfungsi sekali." Memang salah satunya kita dilihat prestasi kita tuh ada di pencak silat, sedangkan di militer itu sangat dibutuhkan sekali ya. Bela diri lah khususnya, karena Indah pencak silat, jadi melampirkan sertifikat pencak silat. Dan karena dia pencak silat juga, dia ditaruh di polisi militer ya. Jadi seorang model anak manja yang lemah sebelumnya nggak menyangka sekali bisa menjadi polisi militer ya. Yang tadinya itu tesnya tuh push up, sit up, lari ya, kotor-kotoran dengan TNI, yang bertolak belakang sekali dengan karakternya Indah. Indah itu paling tidak bisa kotor-kotoran, panas, hujan ya. Bahkan fisik dia tuh lemah, push up pun tidak bisa pertama sekali. Aduh, ini gimana anak ini. Dan dia selalu berkeluh kesah kalau dia tuh punya sakit ini, tapi saya selalu support, "Dek, semangat. Indah kalau pengen banggain orang tuanya, ikutin kata saya ya, lakukan apa yang saya suruh ya sudah." Karena di pencak silat ini bukan diajarkan cuman buat berkelahi, berantem saja. Lebih dari itu ya. Kita banyak saudara, salah satunya kita bisa berprestasi ya, banyak nilai-nilai filosofinya juga. Dan ya, pencak silat juga salah satu syarat juga masuk di militer ya. Salah satu syarat juga, kalau dia punya basic pencak silat atau basic bela diri, insya Allah berpeluang lah ya, ditunjang dengan fisik-fisiknya juga. Indah ini badannya besar ya nih, besar, tinggi, putih ya, hampir sepantar dengan saya. Mungkin kalau saya jalan sama dia tuh kayak seumuran, padahal dia itu masih kecil, beda 10 tahun dengan saya, itu jauh beda 10 tahun. Cuman memang postur badannya besar, kayak dewasa gitu ya, yang badannya besar, tinggi. Nah, alhamdulillah di sini saya bangga bisa melihat anak didik saya ya. Di sini juga pembelajaran bagi semuanya, untuk bagi seorang pelatih dan bagi seorang murid juga ya. Patuhlah kepada pelatihmu, walaupun itu susah, capek, selagi itu bentuknya ilmu, lakukan ya. Dan seorang pelatih juga jangan pernah menuntut apapun dari muridnya, walaupun nanti dia dipegang pelatih lain, sudah lepaskan, lakukanlah selagi itu menuju kesuksesan anak didiknya. Kamu cukup melakukan apa yang sudah kamu lakukan, melatihnya ya, cukup bangga. Dan doa pelatih juga selalu untuk anak didiknya, untuk kesuksesan anak-anak didiknya ya. Saya bangga ada beberapa anak didik saya yang sudah menjadi TNI ya. Si Riko juga. Di sini saya bukan menjual menjual kecantikan, tidak ya. Mungkin kalian bilang, "Aduh, Mas Denny pintar sekali cari konten tentang orang yang cantik-cantik." Bukan ya, lebih dari itu. Di sini saya tidak menjual cantiknya, parasnya ya. Tetapi cantik itu biasa, cantik biasa. Tetapi cantik yang berprestasi itu baru keren. Itu baru keren ya. Kalau menurut cantik ganteng saja itu banyak orang-orang biasa, tetapi orang yang cantik, ganteng, berprestasi itu baru luar biasa menurut saya ya.
Semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi. Dan buat para pelatih, jadilah pelatih yang punya prinsip ya. Dan buat kalian juga yang pengen jadi atlet ya, jadilah juga atlet yang berprinsip. Lakukan, jalankan dengan ikhlas dan apa tujuan kamu. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Allah akan menilai usahanya kita, karena memang hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Seperti prinsip saya, boleh kalian bermimpi setinggi-tingginya, bermimpilah, boleh tinggi-tinggi sekali bermimpi, tetapi kalian harus bangun dari mimpi itu. Buktikan mimpi itu bisa menjadi nyata. Terima kasih semuanya, semoga kisah ini menjadi motivasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.